hati-hati. Rekening pasif yang tercatat tidak ada transaksi selama 3 sampai 12 bulan berpotensi diblokir oleh PPATK. Baru kami akan menjelaskan Pak, tanah Bapak punya HGU atau HGB. Sejak ditetapkan HGB ditetapkan tahun 2020. Selama 2 tahun ini Bapak nggak ngapa-ngapain. Nanem nggak, nyangkul nggak, nyentuh nggak. Itu bisa berpotensi ditetapkan diusulkan menjadi tanah terlantar. Saudara-saudara, negara-negara yang kuat, tanah, itu pasal 33, bumi dan air dan semua kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai negara. Setelah mengesahkan aturan baru untuk pemungutan pajak toko online oleh Marketplace, Kementerian Keuangan Kemenkeu kini membidik media sosial. Kemenkeu berencana menyisir potensi penerimaan pajak dari medsos dan data digital pada tahun 2026. Prasetyo Hadi angkat bicara soal isu yang tengah ramai di publik soal rencana pengenaan pajak terhadap amplop kondangan dalam acara pernikahan. Presiden Prabowo Subianto buka suara soal polemik transfer data pribadi ke Amerika Serikat yang disebut menjadi salah satu poin kesepakatan pemangkasan tarif Amerika Serikat untuk Indonesia. Rekening nganggur 3 bulan diblokir negara. Tanah nganggur 2 tahun disita negara. Kamu nganggur bertahun-tahun. Negara tidak peduli. Di bawah tulisan itu, tampak sosok lelaki tua yang duduk lesu. Wajahnya mewakili suara-suara sunyi dari jutaan rakyat kecil yang kehilangan pekerjaan namun tidak mendapat tempat dalam kebijakan publik. Rekening diam diblokir. Tapi manusia diam tidak diapa-apakan. Kebijakan yang dikeluarkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, PPATK, menyatakan bahwa rekening bank yang tidak aktif selama 3 bulan dapat diblokir demi pencegahan tindak pidana seperti pencucian uang dan penipuan. Hal ini sebetulnya bisa dimengerti dalam konteks keamanan finansial negara. Tapi yang jadi masalah adalah, mengapa rekening nganggur bisa cepat ditindak, sedangkan manusia yang nganggur justru didiamkan? Apakah nasib seseorang tak lebih berharga dibandingkan selembar buku tabungan? Hati-hati, rekening pasif yang tercatat tidak ada transaksi selama 3 sampai 12 bulan berpotensi diblokir oleh PPATK. Tanah tak produktif dihukum, tapi pengangguran dibiarkan. Menteri ATR BPN baru-baru ini juga menegaskan bahwa tanah bersertifikat hak guna usaha, HGU, dan hak guna bangunan, HGB, yang tidak dimanfaatkan selama 2 tahun akan dianggap lantar dan dapat ditarik negara. Aturannya jelas, waktunya tegas. 2 tahun. Tapi coba kita bandingkan, berapa banyak rakyat Indonesia yang sudah menganggur selama lebih dari 2 tahun? Bahkan lebih dari 5 tahun? Apakah negara mengirim surat peringatan seperti yang dilakukan pada pemilik tanah? Apakah ada redistribusi kerja seperti redistribusi lahan? Ini sebuah kritik sosial. Negara sigap urus aset, tapi lambat urus rakyat. Inilah yang menjadi bahan kritik utama dari rakyat dan aktivis sosial. Negara tampak lebih cepat mengurus aset diam ketimbang manusianya sendiri. Padahal, konstitusi menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Namun realitasnya, yang menganggur dibiarkan berjuang sendiri, tanpa kejelasan arah, tanpa perlindungan sistemik. Kebijakan pelatihan kerja, pembukaan lapangan kerja, bahkan program padat karya masih bersifat tambal sulam dan belum menyentuh esensi persoalan pengangguran struktural. PP 20 tahun 2021 bunyinya begini Pak. Kami jelaskan Pak, tanah Bapak punya HGU atau HGB. Sejak ditetapkan HGB ditetapkan tahun 2020. Selama 2 tahun ini Bapak nggak ngapa-ngapain. Nanem nggak, nyangkul nggak, nyentuh nggak. Itu bisa berpotensi ditetapkan diusulkan menjadi tanah terlantar. Atau yang kedua, tanah ini HGB-nya atau HGU-nya ada habis. Ya kan, karena habis, sampai 2 tahun tidak mengajukan, itu berpotensi juga dijadikan tanah terlantar. Tapi kalau sifatnya SHM tidak bisa. Meskipun SHM-nya sudah wafat, sudah meninggal, tidak bisa ditetapkan terlantar karena sifatnya SHM. Yang bisa begitu hanya SHGB, sama SHGU. Kalau warisannya bentuknya SHM ya berarti nggak ada potensi seperti itu. Tinggal
dihimbau kalau bisa jangan, kalau itu nggak diurus, nggak disertifikatkan, nanti diduduki orang, ya kan, ada potensi orang lain menduduki, kemudian itu kesulitan mensertifikatkan. Itu aja Pak poin. Izin boleh mengelaborasi sedikit. Satire yang menyentuh nurani. Ilustrasi yang viral itu bukan sekadar lelucon. Ia adalah cermin bahwa ada ketimpangan dalam cara negara memandang dan memperlakukan warganya. Aset dinilai produktif atau tidak. Tapi manusia. Sampai kapan manusia hanya dihitung dalam statistik, tapi tidak dijadikan subjek utama pembangunan? Apa yang bisa dilakukan negara? 1. Fokus pada penciptaan kerja real, bukan sekadar pelatihan dan seminar. 2. Perkuat UMKM dengan dukungan konkret, bukan hanya retorika. 3. Bangun ekosistem sosial yang mendukung produktivitas lokal. 4. Jadikan pengangguran sebagai indikator darurat sosial, bukan statistik tahunan. Negara yang adil bukan hanya negara yang bisa menghukum yang tidak produktif, tapi juga yang mampu merangkul, memberdayakan, dan memanusiakan mereka yang tersingkir. Manusia bukan rekening dan bukan tanah. Ketika rekening tak bergerak dianggap ancaman, dan tanah tak digunakan dianggap pemborosan, maka seharusnya manusia yang menganggur diperlakukan sebagai urgensi, bukan sekadar angka. Karena negara yang berpihak adalah negara yang tahu bahwa rakyatnya adalah aset yang paling utama, lebih berharga dari sekadar lahan dan rekening. 3. Pajak Marketplace dan Media Sosial 2026. Setelah mewajibkan marketplace memungut pajak dari toko online, Kementerian Keuangan kini membidik media sosial sebagai sumber pajak baru. Mulai 2026, Kemenkeu akan menyisir potensi pajak dari aktivitas digital dan data medsos, sebagai bagian dari strategi memperluas penerimaan negara di tengah tekanan fiskal. Wakil Menteri Keuangan, Anggito Abimanyu, menyatakan bahwa teknologi analitik dan pemantauan media sosial akan jadi instrumen baru dalam reformasi perpajakan. Namun, teknis pelaksanaannya belum dijelaskan secara rinci. Sebelumnya, pemerintah telah menerbitkan PMK nomor 37 tahun 2025 yang mewajibkan platform seperti Shopee, Tokopedia, TikTok Shop, dan lainnya untuk memungut PPh final 0,5% dari pelaku UKM dengan omzet 500 juta rupiah hingga 4,8 miliar rupiah. Namun, kinerja pajak 2025 masih belum memuaskan. Hingga semester pertama, realisasi penerimaan pajak mencapai 837,8 triliun rupiah, turun 6,21% dibanding tahun lalu, karena tingginya restitusi dan PPN 11%. Menkeu Sri Mulyani juga menegaskan pentingnya integrasi data lintas sektor untuk menutup celah kebocoran dan menjangkau potensi pajak dari jejak digital masyarakat. Setelah mengesahkan aturan baru untuk pemungutan pajak toko online oleh Marketplace, Kementerian Keuangan Kemenkeu kini membidik media sosial. Kemenkeu berencana menyisir potensi penerimaan pajak dari medsos dan data digital pada tahun 2026. 4. Amplop hajatan dikenai pajak. Isu mengenai rencana pengenaan pajak atas amplop pernikahan yang sempat ramai diperbincangkan publik akhirnya mendapat klarifikasi resmi dari pemerintah. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dengan tegas membantah adanya rencana tersebut dan menyatakan bahwa sampai saat ini tidak ada kebijakan pajak terhadap sumbangan yang diberikan dalam hajatan pernikahan. Pernyataan tersebut disampaikan Prasetyo dalam konferensi pers di ruang wartawan, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Jumat. Teman-teman Kemenkeu dalam hal ini Direktorat Pajak kan juga sudah menjelaskan ya mengenai isu yang sedang ramai di publik bahwa akan ada pengenaan pajak terhadap sumbangan ya, sumbangan dari acara-acara pernikahan. Tidak ada. 5. Indonesia wajib berikan data warga RI untuk dikelola perusahaan Amerika. Transfer data pribadi RI ke AS, bukan komoditas dagang. Prabowo sepakati transfer data pribadi WNI ke AS. Pertukaran data pribadi katanya Pak banyak. Apa itu? Pertukaran data pribadi salah satu kesepakatan. Ya nanti itu sedang di negosiasi masih jalan terus. Ya. Tadi singgungnya hari lahir PKB, Pak. Kan sudah tadi pidato saya. Yuk dengar, oke? Yuk. Pemerintah Indonesia melalui perjanjian bilateral dengan Amerika Serikat menyetujui transfer data pribadi warga negara Indonesia ke AS. Namun, tidak semua pihak menerimanya dengan tenang. Visual, foto Airlangga dan Prabowo peta Indonesia AS. Menurut Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto,
Kesepakatan ini merupakan bagian dari negosiasi dagang, bukan pertukaran data antar pemerintah langsung, dan data yang ditransfer diklaim hanya berlaku bagi yang bersifat komersial, bukan data strategis atau sensitif. Data dibagikan atas persetujuan individu secara bisnis. Sebenarnya UU Perlindungan Data Pribadi tahun 2022, UU PDP, secara ketat melarang transfer tanpa persetujuan eksplisit, terutama bila negara tujuan tidak mempunyai proteksi setara. Dalam hal ini AS belum memiliki regulasi komprehensif soal ini. Pengamat menilai istilah data komersial tidak jelas dan transfer lintas negara hampir pasti mencakup data pribadi. Ardi Suteja dari Indonesia Cyber Security Forum berkomentar, kalau bicara cross-border artinya itu data pribadi masyarakat, bukan data komersial. Visual, demonstrasi aktivis kritik. Kritikus menyuarakan bahwa data pribadi bukan komoditas dagang. Banyak pihak menganggap pembahasan ini dilakukan tanpa konsultasi publik atau transparansi hukum yang memadai. Visual, timeline attacks, beberapa pekan ke depan. Proses negosiasi masih berlangsung dan finalisasi perjanjian diharapkan terjadi dalam beberapa pekan mendatang. Pemerintah menyebut akan menyusun protokol keamanan agar data tetap terlindungi saat transfer melalui entitas bisnis AS. VO penutup. Terdapat ketegangan antara seruan nasionalisme dan kenyataan pengaruh global digital. Perdebatan masih berjalan. Sejauh mana negara memperjuangkan hak privasi warganya, di tengah tekanan dan kesepakatan dagang transnasional?